Robiatul Adawiyah adalah ibu dari para sufi besar setelahnya. Pandangan-pandangan spiritualnya terus hidup di kalangan sufi selanjutnya. Ulama yang menaruh hormat kepadanya antara lain adalah Sufyan As-Tsauri, Hasan Al-Basri, Malik bin Dinar, dan Shakik Al-Baldi. Robiatul Adawiyah ahli ibadah perempuan yang kerap menangis dan bersedih karena ingat akan kekurangan-kekurangan dirinya di hadapan Allah. Jika mendengar keterangan perihal neraka, Robiah jatuh tak sadarkan diri untuk beberapa saat. Robiatul Adawiyah dapat dikategorikan sebagai Hawasul Hawas atau super istimewa dalam tingkatan Imam Al-Ghazali, tingkat tertinggi setelah tingkat orang awam dan tingkat orang istimewa atau Hawas. Kalau kebanyakan orang beristighfar atau meminta ampunan Allah atas dosa, Robiah beristighfar untuk ibadah yang tidak sempurna. Robiah menganggap ibadahnya penuh kekurangan baik secara dohir maupun batin, karena masih tercampur niat-niat yang kurang tulus dan segala penyakit batin yang menyertai ibadah tersebut. Di antara salah satu ucapan yang populer dari Robiatul Adawiyah, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Istighfaruna, yahtaju ila istighfarin, artinya, kalimat istighfar atau permohonan ampun kita perlu juga dimintakan ampun kembali. Robiah bukan tipe orang yang mudah menerima pemberian orang lain. Ia begitu zuhud, ia kerap menolak pemberian orang lain. Ia akan dengan jujur mengatakan, aku tidak terlalu berhajat pada dunia. Memasuki usia ke-80, fisiknya melemah. Tubuhnya begitu kurus sehingga hampir jatuh ketika berjalan. Tempat sujud Robiah persis seperti tempat genangan air. Tempat sujudnya selalu basah dengan air mata. Robiah sering terlibat percakapan dengan Sufyan As-Tsauri. Suatu ketika, ia mendengar Sufyan As-Tsauri menyatakan prihatin atas dirinya, alangkah sedihnya. Robiah lalu menjawab, betapa kecil kesedihan itu. Andai aku bersedih, niscaya tidak ada kehidupan di sana. Sufyan As-Tsauri pernah berdoa di dekat Robiah, ya Allah, berikanlah ridho-Mu padaku. Robiah menanggapinya, apakah kau tidak malu kepada Allah dengan meminta ridhonya? Sedangkan dirimu tidak ridho atas ketentuannya. Sufyan As-Tsauri kemudian beristighfar. Robiah pernah ditanya kapan seorang hamba dikatakan ridho atas ketentuan Allah. Ia mengatakan, ketika musibah membuatnya bahagia sebagaimana kebahagiaannya ketika mendapatkan nikmat. Di tengah luapan rindunya yang tak terkendali, Robiah pernah melontarkan kalimat ini dalam munajatnya, apakah dengan api aku harus membakar hati ini yang mencintaimu? Robiah dikenal sebagai sufi bermazhab cinta. Salah satu Sara Al-Hikam mengutip syair yang cukup mewakili pandangan sufistiknya. Syair Robiah itu diterjemahkan dalam 3 lirik berikut ini. 1. Semuanya menyembahmu karena takut neraka. Mereka menganggap keselamatan darinya sebagai bagian untung melimpah. 2. Mereka menempati surga, lalu mendapatkan istana dan meminum air salsabila. 3. Bagiku tidak ada bagian surga dan neraka. Aku tidak menginginkan atas cintaku imbalan pengganti. Robiah wafat sekitar tahun 801 Masehi atau 185 Hijriyah. Ia wafat pada usia 83 tahun. Robiah ingin memastikan kafan pembungkus jenazahnya berasal dari harta yang jelas. Oleh karena itu, ia telah menyiapkan jauh-jauh hari kain kafan yang kelak membungkus jenazahnya. Ia semasa hidup meletakkan kain kafan itu di depannya, tepatnya di tempat sujudnya.